Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Faya ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Teman-teman sekalian, mengawali jumpa kita di pagi menuju siang ini, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan untuk bertemu, bersilaturahim dan menuntut ilmu. Semoga seluruh ikhtiar kita sampai dengan hari ini, detik ini diridhai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya berusaha secepat yang mungkin saya lakukan untuk bisa sampai di sini dan memulai kajian kita. Kita akan menyambungkan dengan materi di pertemuan yang lalu. Tema kita hari ini secara singkat dan cepat kita akan bagi pada dua sesi. Yang pertama kita akan bicara tentang kunci cepat kebahagiaan dalam Al-Quran. Ya, shortcut bahagia itu seperti apa ditunjukkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kemudian setelah itu kita akan coba agak lebih banyak untuk berdiskusi. Barangkali ada beberapa hal yang ingin kita diskusikan, tanya jawab, saya bertanya, Anda menjawab, atau sebaliknya. Baik, mudah-mudahan sisa waktu yang ada bisa kita maksimalkan. Setiap kita tidak akan luput dari persoalan seperti yang dibahas di pertemuan lalu. Dan ingat kuncinya, tidak ada manusia yang hidup yang tidak mengalami persoalan, yang tidak punya masalah. Itu mustahil. Quran surah kedua ayat 155 sampai 157. Allah menegaskan, saya sedikit menyingkat apa yang telah dibahas di pertemuan lalu. Walanabluwannakum bisyai. Setiap yang hidup pasti aku akan uji dengan beragam ujian kehidupan. Perhatikan cara menerjemahkannya. Untuk meningkatkan kualitas hambaku melalui ujian itu. Jadi, posisikan ujian adalah sebagai tes dari Allah yang menjadi fasilitas bagi kita untuk meningkatkan kualitas kehidupan. Itu poinnya. Ragamnya kata Allah bisa banyak. Minal khauf, kadang ada kegelisahan, kekhawatiran akan apapun. Kekhawatiran di rumah tangga, kekhawatiran di pekerjaan, kekhawatiran di kehidupan sosial, dan lain sebagainya. Wal ju', rasa lapar, apapun bentuknya. Wa naqsim minal amwal, harta berkurang. Ada hal-hal yang biasa kita nikmati menjadi tidak kita dapati. Wal anfus, diuji dengan penyakit, sampai ada yang menggoncang jiwa, bahkan sebagian kerabat mungkin yang paling dekat dengan kita meninggalkan kita dan wafat. Wathamarat, ada hasil kerja keras yang telah kita titi sekian lama ternyata diambil oleh orang lain. Wabasyiris sabirin, dan berikan kabar gembira. Ternyata desain ujian itu akhirnya kebahagiaan. Jadi kalau kita menjalani semua apa yang Allah ujikan kepada kita itu dengan benar, itu endingnya itu bahagia. Endingnya kebahagiaan, kenyamanan, ketentraman, kedamaian. Jadi desain yang kedua, masalah kehidupan itu disiapkan oleh Allah, bukan ingin membuat kehidupan seorang hamba bermasalah, tapi untuk satu, meningkatkan kualitas kehidupannya. Yang kedua, menghadirkan kebahagiaan sejati yang mengiringi aktivitas hidupnya. Untuk logika yang pertama, supaya mudah dipahami, bukankah setiap anak-anak kita yang belajar di sekolah harus melewati ujian sebelum dia lulus? Bukankah ujian itu parameter untuk menguji kenaikan kualitas pengetahuannya? Maka hukum ini, kaidah ini, logika ini tempatkan pula dalam ujian yang Allah berikan kepada kita. Anggaplah kita menjalani aktivitas kehidupan dan memang itu nyata adanya. Lalu ada tantangan yang dengan itu akan meningkat keadaan diri kita. Bertambah kesabaran, bertambah mentalitas,
Semakin keluar air mata, semakin siap kita menghadapi tantangan berikutnya dan sudah tidak ada air mata lagi yang dikeluarkan. Karena sudah melewati batasnya. Kemudian akhirnya kebahagiaan. Nah, kita baru bicara tentang awal dan tengahnya di pertemuan lalu. Gimana menuju akhir dengan bahagia itu? Memanage satu persoalan yang orang lihat dengan masalah, kita melihatnya sebagai jalan menuju kebahagiaan. Oke, itu cara pertama untuk kita menyikapi terlebih dahulu. Jadi memosisikan persoalan kehidupan apapun bentuknya. Ya. Kadang selalu disebutnya dengan masalah gitu kan. Padahal Allah menyebutnya dengan tes, ujian. Satu, untuk meningkatkan kualitas hidup. Tadi sudah saya sampaikan bahkan dari sisi logikanya. Ya, ini macam-macam. Ada yang kaitan dengan intelektual, wujudnya kreativitas. Ibu, teman-teman yang akhwat senang mana? Anak diam atau anak aktif? Aktif. Kalau diam kan gak enak ya. Ade, sini, gak ada aktivitas. Tapi kalau dia jalan sana sini, lompat, lari, gak diminta lari dia lari, diminta jalan dia lompat gitu kan? Hah? Aktivitas itu bukankah menstimulus orang tuanya untuk banyak melahirkan kreativitas? Akhirnya tahu, bisa mengendalikan emosinya, bisa menata, bisa mengiringi aktivitas. Sehingga mengatur orang yang sudah bisa mengendalikan anak lebih mudah nanti mengendalikan orang tua yang kekanak-kanakan. Jelas ya? Itu contohnya. Ada yang terkait emosional. Ada yang terkait dengan spiritual. Bukankah kalau ada ujian lewat anak, ayah ibunya yang rajin sholat, berdoa, bahkan puasa, dan sebagainya. Bukankah kalau anaknya sering bertanya tentang persoalan, sering mengeluhkan di sekolah, ibunya yang mulai curhat, bapaknya yang mencari solusi, ini meningkat ini semua. Kalau Allah nggak titipkan lewat itu semua, nggak akan mungkin muncul pengalaman-pengalaman yang kadang melahirkan nostalgia di kemudian hari. Ya, ini poinnya. Dua, dan ini pasti sifatnya, apalagi di rumah tangga. Saya tanya sebentar, siapa yang ingin rumah tangganya sakinah? Semuanya ya. Dan sakinah itu babnya adalah masalah. Karena sakinah itu ketenangan yang lahir setelah tuntas persoalan itu diselesaikan. Oke. Dua, tidak mungkin Allah titipkan ujian berupa aneka persoalan kehidupan kecuali menjadikan ini sebagai jembatan yang mengantarkan pada kebahagiaan. Ini poinnya. Secara teoritis psikologis kita sudah belajar di pertemuan lalu bagaimana menyikapi masalah supaya jadi ujian yang menyenangkan. Itu dulu. Kemarin setelah kita belajar, yakinkan pada diri kita nggak mungkin diuji kalau nggak sanggup, kan? Al-Baqarah 286, selesai kemarin. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi kalau ada yang diuji dengan persoalan apapun, katakan pada diri kita, aku yang dipilih, insya Allah sanggup, insya Allah mampu. Itu dulu. Nanti secara psikologis akan ada kekuatan yang tak kita sadari membuat kita lebih siap menghadapi itu. Itu kaidah Quran. Kedua, inna ma'al usri yusra. Sudah kita bahas ini. Yakinkan pada diri kita, setiap ada masalah, katakan langsung pada diri, pasti selesai. Pasti ada solusinya. Tidak ada masalah yang nggak ada solusinya. Dua, kalau ini sudah menyemai dalam jiwa kita masing-masing, jadi sebesar apapun masalah, itu pasti akan jatuhnya ringan. Apalagi kalau dijatuhkan betulan di atas bentangan sajadah. Kan? Itu lebih indah. Itu yang dimaksud Quran surah 12 ayat 85. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Kata Nabi Ya'qub, aku tuh kalau ada masalah, curhatnya sama Allah. Bukan di media sosial. Dan tidak menyelesaikan persoalan. Anda bikin status, aku nggak menduga ternyata dia begitu. Ya? Tapi nggak ada solusinya gitu. Ya, nggak ada solusinya. Nah sekarang,
Apa yang tadi kita uraikan telah tuntas kita bahas di pertemuan lalu. Silahkan dilihat kembali, di review videonya. Sekarang kita akan masuk ke sini. Bagaimana memanage persoalan menuju jalan menuju kebahagiaan. Teman-teman, setiap orang yang diuji ada masalah pasti butuh solusi. Dalam bahasa Al-Quran, solusi itu dikenal dengan makhraj namanya. Apa namanya? Makhraj. Pernah dengar makharijul huruf? Oke ya, makharij itu jamak dari kata makhraj. Makhraj. Makhraj itu jalan keluar. Jadi kalau teman-teman misalnya umrah atau haji, ada lewat jalan di atasnya tulisannya makhraj, jalan keluar. Exit, kan? Nah, di dalam Al-Quran, setiap orang yang diuji dengan persoalan kehidupan, itu fitrahnya sudah pasti menginginkan jalan keluar. Ini saya pengen keluar, ini bahasa kiasan. Ini ada tempat penuh dengan masalah, saya pengen keluar. Apa jalan keluarnya? Apa makhrajnya? Kalau kita keluarkan ayat-ayat terkait dengan solusi dari setiap persoalan yang endingnya kebahagiaan, maka kita akan temukan satu. Quran, surah ke-65. Kita mulai dengan basicnya Quran dulu ya, supaya nggak bisa didebat gitu. Kalau teori manusia kan bisa didebat ya, tapi siapa yang mau mendebat firman Allah? Jadi saya mulai dengan Quran, hadis. Jadi kalau hadisnya didebat, Anda mendebat Rasulullah gitu. Baik, oke. Quran surah 65 ayat surah At-Talaq. Akhir ayat kedua, di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Dan nanti indahnya kenapa ditempatkan di surah At-Talaq. Ya. Bahkan di titik paling nadir pun dari persoalan itu, yang kadang sengketanya, kadang di ujung seakan melahirkan perpisahan dan sesuatu yang tidak diinginkan, itu ternyata masih bisa disisipkan ending yang membahagiakan. Ya, ya kita bacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung ke ujungnya saja, karena kita agak terbatas waktunya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Satu. Oke. Kalau saya tuliskan kelihatan ya, insyaallah ya. Dan kalaupun belum tampak secara langsung, nanti bisa direview videonya, jadi bisa terlihat lebih jelas. Saya naikkan ke atas. Waman, ini. Yang saya highlight dulu. Wa may yattaqillaha. Gini. Ya, dan kelebihan. Wa may yattaqillaha. Nih, kuncinya ini. Saya kotaki. Baru saya turunkan ke sini, ya ja'allahu makhraja. Makhraja. Oke, kita temukan kalimat makhraj di Quran. Satu. Waman, saya baca dengan man dulu, tidak saya baca dengan tajwid. Waman. Dan siapapun. Saya agak kurang sepakat dengan terjemahan dan barang siapa. Karena saya cari sampai sekarang nggak pernah ketemu itu barang punya siapa gitu. Barang siapa. Oke. Jadi saya lebih senang menerjemahkan dan siapapun. Dan siapapun. Nah, man ini di dalam bahasa Arab tuh kaidahnya berbunyi begini. Ismun mausulun yadulu alal faradiyah. Paham? Tidak. Man, konjungsi yang menunjuk kepada objek, kadang subjek, tapi dia menunjuk secara personal, tapi sifatnya luas. Jadi tawarannya berlaku secara personal setiap kita, tapi bersifat terbuka. Jadi kalau ada kata man di Quran, itu Allah sedang berbicara kepada kita, posisikan secara personal. Setiap kita itu sedang dikhitab, ditawari langsung oleh Allah. Dan tawarannya terbuka. Mau laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, siapapun. Kalau ini kemudian disandingkan dengan kata makhraj, yang tadi kita sepakati makhraj itu solusi, jalan keluar. Lawan dari solusi, masalah kan? Ujian kan?
Jadi satu kata man saja sudah memberikan kesan bahwa tidak ada satu pun di antara kita, bahkan saat ini di ruangan ini, yang tidak punya persoalan. Setiap kita. Tuh, wajahnya udah kelihatan tuh. Setiap kita pasti punya masalah. Kan? Apapun jenisnya. Tapi kata Allah, siapapun Anda, ketika mendapati ujian dari persoalan itu, aku sudah siapkan solusinya. Dan kalimatnya menggunakan ja'ala loh. Ja'ala itu nggak main-main, lekat. Jadi seakan Allah ingin katakan begini, setiap aku titipkan ujian untuk meningkatkan kualitas hidupmu, saat yang bersamaan, ini sudah ada solusinya. Jadi berbarengan dengan itu, ada masalah, ada solusi. Ada problem, ada jalan keluar. Tinggal sekarang, cara kita bagaimana menemukan jalan keluar itu bukan hanya merasakan persoalannya. Jadi diberikan persoalan itu untuk mencari lewat itu solusi yang telah Allah sandingkan tadi. Dan cara mencari itu ujungnya adalah ini, kebahagiaan. Apa jembatannya? Kalau jembatan itu di tengah atau di ujung? Selalu di tengah. Ada dua yang terpisahkan, tengahnya jembatan. Di sini persoalan, di sini solusi. Apa jembatannya? Kita cari yang pertengahan di sini. Waman awalnya, yaj'allahu makhraja, ujungnya. Tengah-tengahnya, yattaqillah. Takwa kepada Allah. Allah berikan satu kalimat saja yang bila ini diimplementasikan sempurna, maka endingnya bahagia di setiap situasi yang kita jalani. Takwa. Kalimat yang mudah untuk diucapkan dan butuh tantangan ketika dijalankan. Saya tidak ingin mengatakan sulit, karena nggak ada yang sulit yang Allah berikan. Yang sulit itu manusianya, bukan caranya. Oke, jadi kita sudah dapatkan katanya. Kalau ada persoalan, ujian apapun dalam kehidupan, maka kalau ini ingin cepat dituntaskan oleh Allah dan endingnya bahagia, maka solusi pertamanya apa? Takwa.